Usai Nevan pergi dari perusahaannya, Eros langsung menemui putranya di ruangannya. Cepat temani Dedi ke rumah sakit, ajak Eros maksa. Ngapain Dedi ngajak Kalingga ke rumah sakit? Dedi sakit, tanya Kalingga penasaran. Sudah, jangan banyak tanya, nanti kamu juga akan tahu, ucap Eros. Kalingga merotasi matanya malas, minta ditemani tapi maksa. Cepet gak, kamu ini lelet sekali seperti perempuan aja, ucap Eros tidak sabaran. Dengan perasaan dongkol, Kalingga mengikuti langkah Dedinya keluar dari perusahaannya. Mereka naik mobil menuju ke rumah sakit. Dari tadi Kalingga hanya diam malas mengajak Dedinya berbicara. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung masuk dan menuju ke ruang dokter. Berapa lama hasilnya keluar? Tanya Eros mengutarakan tujuannya. 2 minggu tuan, jawab dokter. Saya mau hasilnya besok. Tegas Eros mengintimidasi dokter itu. Tapi tuan, ucap dokter langsung dipotong oleh Eros. Jika besok belum keluar hasilnya, maka aku akan merobohkan rumah sakit ini, ancam Eros. Iya tuan, besok hasilnya keluar, ucap dokter itu dengan takut. Kalingga hanya mengelus dadanya sabar. Dia merasa kasihan melihat wajah tertekan dari dokternya. Sudah, Dad, kasihan dokternya, tegur Kalingga. Ayo kita pulang, besok kita kembali ke sini lagi. Ajak Eros sambil beranjak dari tempat duduknya. Maafkan Dedi saya ya dok, dia sedang PMS, ucap Kalingga sebelum keluar dari ruangan tersebut. Berantakan sekali meja kerjanya, gumam Agni saat melihat ruang kerja suaminya berantakan. Agni merapikan berkas yang berserakan di atas meja kerja suaminya dan memasukkannya ke dalam laci. Tapi siapa sangka Agni menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dek. Agni memegangi dadanya yang seperti diremas. Hatinya sakit mengetahui suaminya masih menyimpan foto mantan kekasihnya. Bukankah ini foto Shera? Gumam Agni sambil melihat foto yang ia temukan di dalam laci meja kerja suaminya. Kenapa dia masih menyimpan foto Shera? Apa mungkin dia masih menyukainya? Gumam Agni bertanya dalam hati. Agni mengambil foto tersebut dan segera keluar dari ruang kerja suaminya. Ia ingin menanyakan langsung dengan suaminya. Sore hari, Matteo pulang dari perusahaannya. Dia masuk sambil menenteng tas dan jasnya. Matteo mengerutkan dahinya ketika melihat Agni. Melihat istrinya tak menyebutnya seperti biasa. Agni malah asik main ponselnya. Lantas ia menghampiri istrinya dan merampas ponsel dari tangan istrinya. Kenapa diambil? Seru Agni tidak terima. Aku pulang bukannya menyambutku, malah asik dengan ponselmu, ucap Matteo. Menyambut seorang suami yang diam-diam masih menyimpan foto mantannya, begitu. Sindir Agni tersenyum miring menatap suaminya. Maksudmu apa, Mah? Aku tidak mengerti, tanya Matteo tidak mengerti. Kamu tidak mengerti apa pura-pura tidak mengerti, ha? Aku tahu kamu diam-diam masih menyimpan foto Shera, Pa. Apa selama ini kamu masih mencintainya, ha? Katakan, Pa, katakan, ucap Agni mengeluapkan emosinya. Foto apa? Jangan sembarangan kamu, Ma. Matteo masih mengelak. Foto apa kamu bilang? Saut Agni dengan sinis. Agni merogoh saku celananya dan melemparkan foto Shera ke hadapan suaminya. Masih mau mengelak, hah? Aku menemukan foto itu di laci meja kerjamu. Aku tidak menyangka, ternyata selama ini kamu masih memikirkan wanita lain di belakangku, Pak. Ucap Agni dan memelankan suaranya di akhir kalimat. Aku memang masih menyimpan fotonya, tapi tidak pernah sedikit pun aku memikirkannya. Aku mencintaimu, Ma, ucap Matteo akhirnya mengakuinya. Agni menggelengkan kepalanya gak percaya kalau memang mencintainya harusnya dia tidak menyimpan foto mantannya. Kalau kamu benar mencintaiku harusnya kamu tidak menyimpan foto mantanmu itu, Pak. Saut Agni menatap Matteo dengan tatapan kecewa. Sungguh, aku mencintaimu, aku tidak mungkin mengkhianatimu, Ma, ucap Matteo meyakinkan istrinya. Agni pergi begitu saja dari hadapan suaminya. Ia memasuki kamar tamu yang ada di lantai bawah. Matteo menghela nafas sambil mengerutkan pelipisnya yang terasa berdenyut. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa. Akhirnya yang selama ini ia simpan ketahuan juga sama istrinya. Tidak munafik, Matteo memang masih menyimpan sedikit rasa untuk Shera. Tapi bukan berarti dia tidak mencintai istrinya. Ia mencintai istrinya, namun Shera memiliki tempat tersendiri di dalam hatinya.
Sayang, kamu lagi apa? Kenapa sendirian dan yang lainnya kemana? Tanya Nevan baru pulang dari kantornya. Tidak sengaja dia melihat istrinya duduk sendirian di sofa. Mami lagi pergi sama Kak Penelope dan si kembar, saut Anika menghampiri suaminya dan mengambil alih tas serta jas dari tangan suaminya. Lalu kenapa kamu tidak ikut? Tanya Nevan dan mengecup kening istrinya. Tidak, aku lagi malas jalan-jalan, jawab Anika. Anika malas ikut ibu mertuanya sama kakak iparnya belanja. Mereka kalau belanja lama dan itu akan membuat Anika lelah. Kehamilan Anika sudah memasuki bulan ke-7 dan itu membuat Anika gampang lelah. Apa kamu tidak mau pergi liburan? Dari awal menikah aku belum pernah membawamu pergi liburan sayang. Tanya Nevan, ia merasa kasihan dengan istrinya yang tidak pernah ia ajak pergi berlibur. Nanti aja nunggu bebinya lahir, tolak Anika sambil memeluk tubuh suaminya dari samping. Ya sudah, kalau ingin pergi jalan-jalan bilang saja, nanti aku temani, ucap Nevan. Anika mengangguk tersenyum lalu mereka berjalan menuju ke kamarnya. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Nevan. Aku ingin ke kamar mandi menyiapkan air untuk kamu mandi, jawab Anika. Tidak usah, kamu duduk aja di sini. Aku takut kamu kepeleset sayang. Larang Nevan. Ia ngeri melihat perut besar istrinya, apalagi istrinya itu tidak bisa diam. Anika nurut dan duduk di tepi ranjang sambil mengerucutkan bibirnya. Nevan memasuki kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Setelah menyiapkan baju ganti suaminya, Anika keluar kamar dan turun ke bawah menuju ke kolam renang yang ada di halaman belakang. Ia duduk di tepi kolam sambil kakinya menjuntai masuk ke dalam kolam. Nevan keluar dari dalam kamar mandi menggelengkan kepalanya melihat istrinya yang sudah menghilang. Bumil satu itu kenapa tidak bisa diam sih? Dumal Nevan. Nevan segera memakai bajunya dan segera keluar menyusul istrinya. Kamu mau kemana, Van? Tanya Mami Kimi yang baru saja pulang bersama suaminya. Kenapa Mami pulang sama Dedi? Kata Anika, Mami pergi sama Kak Penelope. Bukannya menjawab, Nevan malah memberikan pertanyaan. Kakakmu sama Dedimu nyusulin Mami ke mall. Mana Mami belum selesai belanja lagi, sudah disuruh pulang. Gerutu Mami Kimi. Besok kamu masih bisa belanja kok, Mam. Timpal Kelvin membuat Mami Kimi menggerutu. Nevan menahan tawa melihat maminya yang sedang kesal. Dedinya tak jauh beda dengan dirinya. Semua pria di keluarga Alexander memang posesif. Kamu belum jawab pertanyaan Mami, Van, ucap Mami Kimi. Nevan menepuk keningnya. Dia lupa kalau mau menyusul istrinya. Nevan mau menyusul menantu Mami di kolam renang. Bumil satu itu meresahkan, tidak bisa diam. Nevan takut dia kesandung rumput, ucap Nevan. Sayang, ayo masuk, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan, ucap Nevan membuat Anika menoleh ke asal melihat suaminya yang menyusulnya. Tolong Hani, susah bangunnya, perutnya kegedean, reng Anika sambil merentangkan kedua tangannya. Nevan mendengus kesal, sudah tahu perutnya besar, masih saja banyak tingkah. Hai Nyonya, memangnya siapa yang suruh kamu duduk di sini? Kalau mau duduk tuh di kursi, susah kan bangunnya, omel Nevan sambil membantu istrinya berdiri. Dedeknya minta main air, ucap Anika mencari alasan. Dedeknya apa kamunya? Gemas Nevan sambil memencet hidung istrinya. Sedangkan tangan satunya memukul bokong istrinya dengan gemas. Istrinya ini tidak bisa diam. Iya Hani, maaf, ucap Anika mencebikkan bibirnya sebal. Maaf, jangan diulangi lagi. Nanti kalau kamu jatuh ke kolam gimana? Oceh Nevan sambil melepaskan tangannya dari hidung istrinya. Ya renang lah, kan aku bisa renang. Saut Anika ngeyel. Gak usah ngeyel, sudah gerimis, ayo masuk, ucap Nevan. Nevan merangkul bahu istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Mami Kimi terkekeh melihat wajah cemberut menantunya. Ia bisa menebak kalau menantunya itu habis dimarahi oleh putranya. Kenapa bibirnya kah? Goda Mami Kimi menahan tawa. Tanya saja putranya, Mam. Cuma duduk di tepi kolam aja nggak boleh. Saut Anika sambil melirik ke arah suaminya. Bukan nggak boleh sayang, aku takut kamu nyungsep. Timpal Nevan menghela nafas sabar. Kan aku sudah besar, masa iya nyungsep? Balas Anika. Pinggir kolam itu licin sayang, nanti kalau kamu kepeleset terus kecebur ke kolam gimana? Nevan tidak mau kalah.
Mami Kimi dan Daddy Kelvin tergelak melihat putra dan menantunya yang terus berdebat. Mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Keesokan harinya, Eros sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit mengambil hasil tes DNA kemarin. Sayang, sudah belum? Panggil Syara tidak sabar. Ais, iya baby, sebentar, saut Eros buru-buru memakai kemejanya. Istrinya tidak sabaran ingin segera mengetahui hasil tes DNA tersebut. Kamu ini lama sekali, cuma pakai kemeja aja lama, gerutu Syara. Eros menghampiri istrinya dan mencium bibirnya dengan gemas. Setelah cukup lama, Eros melepas tautan bibirnya. Eros mengusap bibir istrinya yang membengkak akibat ulahnya. Ayo, ajak Eros tersenyum. Syara merangkul lengan suaminya, mereka menaiki mobil menuju ke rumah sakit. Mereka ketemuan dengan Kalingga dan juga Nevan di rumah sakit. Ia ingin Nevan tahu langsung hasil tes DNA antara dia dan Anika, biar tidak ada kecurigaan di antara keduanya. Ayo masuk, aja Eros. Ketika sampai di rumah sakit, dia melihat Nevan dan juga Kalingga yang sudah sampai lebih dulu. Ceklek, mereka berempat masuk ke dalam ruangan dokter. Mana hasil tes DNA-nya? Tanya Eros to the point. Padahal dokter belum mempersilahkan mereka untuk duduk. Ini tuan, ucap dokter sambil memberikan hasil tes DNA yang masih tersegel kepada Eros. Dengan jantung yang berdegup kencang, Eros membuka amplop tersebut secara perlahan. Semua tegang melihat ke arah Eros. Cepat, Dad, desak Kalingga. Ia juga tidak sabar ingin mengetahui hasil tes tersebut. Eros mengeluarkan surat hasil tes DNA dari dalam amplop tersebut dan membacanya. 99% hasil tes tersebut menyatakan kalau Eros merupakan ayah biologis Anika. Mam, panggil Eros dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akhirnya bisa bertemu dengan putri kandungnya yang selama ini ia cari. Syara langsung memeluk suaminya dan menangis haru. Ia masih mempunyai kesempatan bertemu dengan putrinya. Adira ketemu, Dad, lirih Syara. Iya, Mam, saut Eros. Kalingga juga menangis haru. Akhirnya ia bisa bertemu dengan adiknya. Akhirnya mereka memutuskan keluar dari ruangan itu dan mencari tempat yang nyaman untuk mengobrol. Bagaimana, Van? Anda bisa lihat sendiri hasilnya bukan? Tanya Eros sudah tidak lagi memanggil Nevan dengan sebutan tuan. Nevan mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Saya pelan-pelan akan membicarakan masalah ini dengan istri saya dulu, Tuan Eros. Saya takut istri saya shock dan akan membahayakan kandungannya, jawab Nevan. Syara dan Eros mengangguk mengerti. Eros pernah menemani istrinya hamil, tentu dia tahu kekhawatiran Nevan. Tapi bolehkah saya bertemu dengan Anika? Tanya Syara. Boleh, Anda bisa datang ke kediaman Alexander, jawab Nevan tersenyum. Dia juga ikut bahagia mengetahui istrinya masih memiliki keluarga kandung. Lalu apa yang akan Anda lakukan kepada keluarga Nawel? Tanya Nevan menatap Eros. Eros mengepalkan tangannya mendengar nama keluarga Nawel. Dia marah dengan Mateo yang ternyata sudah mengambil putrinya. Nanti kau akan tahu, jawab Eros tersenyum penuh maksud. Jangan gegabah, atau Anda akan dibenci oleh Anika nantinya. Meskipun Mateo bukan keluarga kandungnya, tapi dialah yang mengasuhnya sejak kecil, ucap Nevan memperingati Eros. Meskipun saat ini Anika sedang kecewa dengan keluarga Nawel, Nevan yakin kalau istrinya itu pasti masih memiliki rasa sayang terhadap kedua orang tuanya itu. Bagaimanapun Mateo dan Agni yang merawatnya sejak bayi. Aku tahu, aku akan pikirkan lagi hukuman apa yang pantas untuk keluarga Nawel, ucap Eros. Setelah cukup lama mengobrol, Nevan pamit pulang terlebih dahulu. Dia memilih pulang daripada kembali ke perusahaannya. Sayang, teriak Nevan memanggil istrinya. Ada apa kamu teriak-teriak? Tanya Mami Kimi. Istri Nevan di mana, Mam? Tanya Nevan. Dia sedang camping sama Luisa di halaman belakang, jawab Mami Kimi. Nevan menganga, tingkah istrinya makin hari makin random. Camping, Mam? Tanya Nevan memastikan pendengarannya. Iya, katanya dia bosen,
ucap Mami Kimi. Nevan menggelengkan kepalanya. Istrinya ini aneh, diajak liburan tidak mau, malah milih camping di rumah. Nevan ke belakang dulu ya Mam, ibu hamil satu itu semakin meresahkan, ucap Nevan membuat Mami Kimi terkekeh. Nevan melepaskan dasinya serta jasnya dan menaruhnya di sofa, kemudian dia menyusul istrinya ke halaman belakang. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya Nevan ketika jarak dia sudah dekat dari tenda yang istrinya tempati. Hani, lihat aku lagi camping sama Luisa, adunya kepada suaminya. Iya om, ini seru sekali, saut Luisa girang. Selu-selu, camping ini gini doang dibilang seru. Seruan juga di Villa Opa, ucap Nevan. Bialin, silik aja bisanya, ketus Luisa. Nevan mendengus sebal dengan keponakannya itu. Ayo liburan sayang, daripada di sini kamu cuma disuruh ngasuh bocah itu doang, ucap Nevan sambil melirik ke arah Luisa yang sedang menatapnya tajam. Anti Anikanya ndak mau, jadi ndak usah dipaksa, saut Luisa galak sambil melipat tangannya di depan dada. Om kan ngajakin Aunty Anika, bukan kamu. Kenapa kamu yang jawab? Seru Nevan. Luisa mewakili Aunty Anika. Iya kan Aunty? Saud Luisa minta dukungan sama Anika. Iya sayang, ucap Anika. Itu dengelin. Ucap Luisa tersenyum penuh kemenangan karena merasa mendapatkan pembelaan dari Anika. Bersambung.